Niki penyampaian materi rumiyin nggih Bapak Ibu. Nanti kurang lebih 30 menit waktunya. Niki pripun kabaripun Bapak Ibu? Sakit. Jadi untuk materi hari ini kita akan menyampaikan mengenai hipertensi pada lansia. Niki sedanten darah tinggi nggih. Pun dangu. Dari prolanis 5 tahun pun lebih. Paling lama berapa tahun untuk prolanis Bapak Ibu? 4 tahun. 2 tahun. Niki definisi lanjut usia atau lansia. Itu ada pralansia. Pralansia itu seseorang yang usianya 45 sampai 60 tahun. Itu dinamakan pralansia. Jadi sebelum lansia. Lalu untuk yang lansia itu yang seseorang berusia lebih dari 60 tahun. Itu sudah dikatakan lansia. Lalu untuk yang lansia resiko tinggi itu yang berusia lebih dari 70 tahun. Niki kita umurnya Bapak Ibu udah ada 60 tahun. Menganggap gak ada lansia. Alhamdulillah nggih tesih sehat nggih. Lalu pengertian dari hipertensi sendiri napa Bapak Ibu? Pengertiannya hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Dikatakan hipertensi kalau tensinya berapa? Normalnya tensinya berapa Bapak Ibu? Tensi normal itu berapa? 120 per 80 nggih. Normalipun nggih. Kalau larian 39. Oh. 86. Pun nggih, buat 86 nggih, Mbak. Alhamdulillah tesih sehat nggih, Mbak. Kaki. Nggih, soalnya nggih pun digunakan lama Mbak kalau Orang kaki. itu mau disuntik pengen membelas nih. Kaki orang lain. Kali sinten mau Mbak niki, Mbak? Ada putu. Nggih. Berapa? Lanjut ya materi dikatakan hipertensi itu apabila tensinya lebih dari 140 per 90. Jadi kalau tensinya 120 per 80 itu kan normal. Kalau lebih dari 140 per 90 itu sudah dikatakan hipertensi. Nah itu loh. Itu satu sama desa satu saya. Karena jaraknya golongan rendah. Lalu hipertensi sendiri itu nanti ada klasifikasi nih, hipertensi sedang, hipertensi ringan, hipertensi berat, nanti ada klasifikasinya. Lalu untuk organ sasaran apabila terkena hipertensi itu biasanya menyerangnya ke otak, terus jantung, pembuluh darah, mata, sama ginjal apabila tensinya tidak terkontrol. Lalu ada etiologi atau penyebab hipertensi, itu ada 2. Yang pertama itu hipertensi primer atau esensial kali hipertensi sekunder. Untuk hipertensi esensial atau primer itu peningkatan tekanan darah yang tidak diketahui penyebabnya. Biasanya karena faktor genetik, keturunan. Kalau semisal salah satu orang tua ada yang punya riwayat darah tinggi, itu bisa menurunkan ke
turunannya itu sekitar 25%. Lalu untuk apabila kedua orang tuanya, jadi bapak ibunya punya riwayat darah tinggi, bisa menurunkan riwayatnya itu sebesar 65%. Lalu umur biasanya ini yang sering terkena hipertensi itu yang usianya lebih dari 40 tahun. Terus untuk yang kelamin itu biasanya yang pria, yang para bapak-bapak itu biasanya tensinya lebih tinggi daripada yang perempuan ini. Terus obesitas atau kegemukan itu juga bisa mempengaruhi tensinya tinggi. Terus konsumsi tinggi garam sama yang makanan yang berlemak. Lalu gaya hidup, lah niki biasanya bapak-bapak nggih sing merokok. Nggih niku saged menaikkan tensi. Lalu yang kedua itu hipertensi sekunder atau penyebabnya diketahui. Ini biasanya karena ada penyakit sebelumnya. Semisal ada penyakit ginjal, biasanya bisa mengarah ke darah tinggi. Atau kalau yang ibu-ibu KB-nya KB pil, itu biasanya kalau nggak cocok itu tensinya bisa tinggi. Karena kan kalau kontrasepsi oral atau KB pil itu kan hormonal, jadi bisa menaikkan tensi. Lalu ada juga yang seseorang menderita hipertiroid, itu juga bisa menyebabkan tensinya tinggi. Sebenarnya nggak ada keturunan riwayat tensi tinggi, karena dia menderita hipertiroid, jadi bisa menaikkan tensi. Lalu penyakit jantung dan pembuluh darah. Terus ada kehamilan, ada juga sebelum hamil dia tidak punya riwayat tensi, lalu pas hamil tiba-tiba tensinya tinggi, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Lalu ini yang obat-obatan steroid, kontrasepsi sama antidepresan. Yang kontrasepsi yang seperti saya katakan tadi seperti pil KB. Lalu untuk yang steroid itu obat mengurangi rasa sakit, steroid. Terus antidepresan, obat untuk yang antidepresi, itu bisa efeknya untuk menaikkan tensi. Nah ini klasifikasi tekanan darah. Yang normal itu tadi kan kurang dari 130/85 atau 120/80 itu normalnya. Lalu untuk yang dikatakan normal tinggi itu apabila tensinya 130 sampai 139/85 sampai 89, itu masih dikatakan normal, kategori normal tapi udah tinggi. Lalu untuk yang hipertensi ringan itu 140 sampai 159/90 sampai 99, itu hipertensi ringan. Jadi untuk dhuwur sithik hipertensi. Lalu untuk yang hipertensi sedang itu 160 sampai 179/100 sampai 109, itu hipertensi sedang. Lalu yang hipertensi berat itu tensinya 180 sampai 209/110 sampai 119. Di sini Bapak Ibu tensinya paling tinggi sekitar berapa? 160 ya. Itu udah ada gejalanya belum? Pusing, pusing, terus tentunya ini sakit, gedel-gedel itu nggih. Terus yang terakhir itu hipertensi sangat berat, itu yang tensinya sangat tinggi, lebih dari 210. Pernya itu lebih dari 120. Itu dikatakan hipertensi sangat berat.
pusing, terus sakit kepala, terus rasa berat di tengkuk, enten sing atas mimisan, enten nggih, pandangan kabur, kabur terus nyeri dada, enten sing kantos nyeri dada, dadanya sakit, enten nggih. Biasanya umumnya pusing, pakai berat, itu nggih. Ya. Kalau yang perdarahan tiba-tiba dari hidung ini biasanya yang udah ada pembuluh darahnya udah ada yang pecah, mungkin tensinya tidak terkontrol, minum obatnya tidak rutin, biasanya bisa sampai mimisan. Lalu ada juga tanda dan gejalanya itu jantung berdebar-debar, tidak dekat, terus sesak napas. Terus enten sing telingane sampai berdering, terus mudah lelah sama gelisah. Lalu apa saja komplikasinya untuk hipertensi itu? Hipertensi itu kan ada dua untuk yang komplikasinya. Yang pertama itu akut, sama yang kedua itu kronis. Untuk yang akut hipertensi krisis itu berhubungan dengan tingginya tekanan darah. Jadi untuk yang pertama itu hipertensi gawat atau emergensi. Itu tekanan darah tinggi disertai tanda kerusakan organ akut seperti otak, jantung, mata, dan ginjal. Jadi hipertensi emergensi itu apabila tekanan darahnya sudah sampai merusak organ tubuh, seperti kayak stroke, itu kan udah ada kerusakan di otak. Terus ada yang mata penglihatannya mungkin kabur, itu kan sudah termasuk hipertensi yang emergensi. Terus ada juga ginjal, itu gagal ginjal juga ada. Lalu untuk yang hipertensi darurat itu tekanan darah tinggi tanpa kerusakan organ akut, biasanya cuma dikasih obat lalu udah turun tensinya. Kalau yang hipertensi darurat, kalau yang hipertensi gawat biasanya harus rawat inap. Ini untuk yang kronik ya, ada otak, mata, jantung, sama ginjal. Ini yang krisis hipertensi, ada yang mimisan, terus itu di otaknya pembuluh darahnya itu ada yang pecah, terus itu nyeri dada. Untuk yang hipertensi kronik ini ada yang sampai mengalami kebutaan karena matanya sudah mengalami kerusakan bagian mata. Lalu ini yang bawah ini ginjalnya sudah mengalami kerusakan, makanya cuci darah. Ini biasanya yang tidak terkontrol hipertensinya. Komplikasinya bisa seperti ini, gagal ginjal sama kebutaan. Lalu yang ini stroke ya niku, sama nyeri dada. Mungkin ada penyumbatan di pembuluh darah, di pembuluh darah di jantungnya. Terus itu ada penyumbatan di area otak, jadi dia mengalami stroke.
dan mandiri. Yang pertama itu hindari pola hidup tidak sehat. Terus yang kedua itu gizi seimbang. Ketiga, melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Ini biasanya Bapak Ibu olahraganya stabil ya. Sabit langkah apa berbeda? Langkah, tebing, naik gunung, minum makan. Itu udah termasuk aktivitas fisik itu, jalan. Jalan kaki itu. Oke. Lalu pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini tadi untuk yang pertama, hindari gaya hidup yang tidak sehat. Itu seperti pola makan dan diet tidak sehat. Itu seperti makanan yang tinggi kalori, itu bisa menyebabkan kegemukan. Terus yang kedua, makanan tinggi lemak, itu nanti bisa menyebabkan DM atau penyakit gula sama hiperlipidemi. Makanan tinggi lemak. Bapak Ibu niki suka makanan yang bersantan mboten? Jangan ngomong. Pakurite niku. Pakurite sayur terong, pakai daun kates. Nasi gula. Tapi terus-terusan ya mboten saya. Sakit kurang ibu. Saya kurangi. Soalnya saya makanan berlemak kan kado santen itu kan makanan berlemak. Derek mungkin lawe saya gorengan, tempe goreng, tahu goreng, kerupuk itu kan gitu goreng, jadi kan double lemaknya. Terus makanan yang tinggi garam itu bisa menyebabkan hipertensi. Niki nek masak senengnya asin apa mboten? Kurangi nggih, kurangi nggih. Sehari berapa sendok? Nonton rasanya bu, kalau banyak ya satu sendok, kan sedikit ya sedikit. Biasa tidak masaknya pinter. Ya. Terus pinter. Ide awan kali sonten. Diinget-inget ngoten nggih. Biasanya jangka. Kadang-kadang sampai 2 hari bu. Tambah asin, tambah rasuk. Terus makanan yang rendah serat ini bisa menyebabkan kanker usus karena kan bisa menyebabkan sembelit kalau yang kurang serat. Harusnya makanannya tinggi serat. Lalu makanan yang kurang kalsium itu nanti bisa menyebabkan osteoporosis atau pemerapasan pada tulang. Lalu menggunakan bahan pengawet sama pewarna buatan. Biasanya niki nek masak ngagem Royco nopo Masako ngoten mboten? Nggih, ya terus ditambahi Royco nopo Masako ngoten nggih. Kira kroso kita Ini gaya hidup yang tidak sehat seperti tadi, ketidakaktifan fisik itu nanti bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan, terus gula, hiperkolesterolemia itu kelebihan kolesterol, jadi kolesterolnya tinggi, lalu hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, osteoporosis, nyeri punggung sama osteoartritis. Ini biasanya keluhannya Bapak Ibu dengkulnya sok keju. ora kok terjumuk. Osteoartritis, jadi mungkin kalau di lutut itu kayak ada cairan yang di lutut ini kurang karena faktor usia juga, jadi sering ibaratnya olining itu pun sudah regane pun pendamu di sini
Biasanya sakit. Niki gaya hidup yang tidak sehat apa niki? Niki merokok biasanya pun bapak-bapak ini merokok sedanten bapak-bapak. Oh iya, Saat ini boten nggih. Punya riwayat hipertensi masih merokok nanti bisa ke itu penyakit jantung koroner, stroke, kanker paru-paru. Kalau yang gangguan kehamilan itu biasanya pada wanita, perempuan yang merokok itu bisa sampai gangguan kehamilan terus impotensi. Ya, ini gizi seimbang bagi lansia itu makan makanan sesuai kebutuhan, lalu batasi konsumsi lemak, minyak sama santan kental. Jadi nek dahar ya dikurangi sing santan terus gorengan ini macam-macam. Nek saged direbus tapi rasanya better. orang kayak dokter Digoreng nggih. Terus iki nek enjing sami sarapan mboten. Sarapan nggih. Biasakan makan pagi, sarapan itu penting sumber energi sebelum melakukan aktivitas di pagi hari. Jadi sadaraken sampir nggih kami sing saene nggih dahar rumiyin sarapan rumiyin. Terus minum air putih yang cukup. Sehari ujungnya berapa gelas Bapak Ibu? Nggih. 2 liter enten nggih. Bagusnya minimal sehari itu 2 liter. Lalu lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Lalu hindari minuman yang beralkohol. Ini kegiatan fisiknya nggih tekono nggih? Nggih. Saben dinten? Nggih. Iki musim apa niki? Tandur apa? Macam arit, gitu, jagung, matu, kacang. Pokoknya sehatnya juga terpono. Soalnya gini Senin sinar matahari itu udah saya. Ini contoh menu sehat bagi lansia. Misal pagi makannya bubur ayam komplit kali susu. Dengan bubur ayam bukan kosong gitu, gampang lapar gitu. Terus bubur kacang hijau. Terus siang saged nasi, pepes ikan, tahu isi. Ini nek dalu dare jam pinten? Maghrib. Habis maghrib pun boten damel. Kalau bisa jangan malam-malam dahari pun karena kalau kemalaman juga nggak bagus. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Niki sami derek posyandu lansia boten. Biasanya kan posyandu lansia enten senam lansia ngoten boten.
Mulai senang nggih. Niku termasuk olahraga nggih. Sebulan sekali nggih bersih-bersih ya. Lalu untuk aktivitas fisiknya nggih niku jalan ke sawah, nyampah nggih. Ini pemeriksaan tekanan darah rutin itu bisa di posyandu lansia sama ikut prolanis setiap bulan. Kita cek tensi. Prolanis. Kali ini mengontrol minum obat teratur. Ini ngunjuke teratur sedanten nggih. Sampai di sini enten sing takutke mboten Bapak Ibu. Sampun paham? Apa malah bingung? Sampun paham nggih? Ini mboten enten sing takutke kula tanggal hipertensi mau pengertiane napa Bapak Ibu? Sama itu kok tadi itu sampai pegel itu robot dikarenakan makanan atau dikarenakan usia. Nggih niku faktor usia, Mbah. Kalian yang nama tadi gue anak-anak kelompok del kakinya linu itu makanan apa diri anak muda niku mungkin karena faktor makanan, Mbah. Nggih, nek jenengan niku nggih karena faktor usia. Kapan lagi, Mbah. boleh kenapa? Saderenge Indonesia merdeka nggih, Mbah. Ngenten nggih jenengan. Rasa sama gitu. Pun, Mbah. Gatel niku napa karena makanan sing amis napa karena sirane napa? Gatel Tergantung, Mbah. Nek jenengan alergi makanan amis, nggih bisa makan makanan amis dengan gatel. Nek jenengan makanan amis boten alergi, gatel berarti mungkin kebersihan dirinya kurang, Mbah. Mungkin napa keringetan terus boten di napa bersihkan napa ngoten niku nggih saged. Aduh, nggih, ngerti. Nggih. apa nyate gitu. Kata iki nek sire ali. Nek muncul niku boten kene mak niki. Pripun, Mbah? Pame kacang obat iku. Nggih. Nek iki panane boten mak niki. Ngoten nek. Kulo niku kok wis sepinu niku bangsa petik tapi boten makan. Landing. Jadi menapa nek sire ali ngoten lho. Kita pantangane obat itu seperti apa? Tapi dia kesesatnya mungkin karena faktor usia, Mbak. Karena faktor usia kan. Obat itu mantap. Iya, soalnya boten kenapa mengurangi rasa sakitnya mawon, Mbak. Obatnya menyembuhkan daerah mengurangi rasa sakitnya mawon. Soalnya kan tulangnya kan konon, Mbak. Seperti kasus oleh harusnya pun berapa? Jadi sekali obat itu langsung rasa sakitnya mawon. Naik bedak yang mata dia. Jadi obat itu kan kaos meneh. Aku menurut yang panas.
ngomong ya. Pengertian hipertensi mau apa Bapak Ibu? Kalau ulang boleh, daripada jenengan boten taklet, kula taklet jenengan. Nggih, pun paham standar to mau? Pun. Nggih, pengertiane napa hipertensi? Sehat. Tekanan darah sing lebih dari berapa? 140/90. Itu nggih pengertiane hipertensi nggih. Hipertensi niku tekanan darah tinggi yang lebih dari 140/90. Nggih, iki sampun cekap semester sudah selesai. Bapak Ibu boten enten sing ditakletke, iki kula lanjut tensi nggih. Kula tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.